Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita buka ibadah kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh berada dalam keadaan baik. Engkau berikan perpanjangan umur, Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk datang beribadah di dalam bait-Mu. Kami rindu mengucapkan syukur kami kepadamu buat segala kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Karena kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semata-mata hanya karena anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang kami kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya nasib Tuhan bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
bersekutu denganmu. Kami rindu menikmati hadiratmu. Kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan, bawa kami dalam keintiman dengan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu yang begitu dalam, dengan tetap mencintai-Mu, dengan tetap setia seumur hidup kami, sampai tarikan nafas kami yang terakhir. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu
rupanya yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lain seluruhnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Rikianto. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari seluruh
Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, inilah pernyataan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami akan tetap cinta setia Engkau sampai akhir, dan Engkau akan memberikan mahkota kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah banyak memuji menyembah Engkau. Kami yakin Engkau sudah berada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau berjanji untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami pagi hari ini. Biarlah kami semua diberi ketenangan oleh Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan, untuk sungguh-sungguh Tuhan kami boleh memperhatikan, kami boleh Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini jadi saluran berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dengan tidak terasa lebih dari 2 tahun saya tidak datang ke tempat ini karena pandemi. Dan pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali saya boleh berada di tengah-tengah jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang mengundang kami, semua para hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seminggu yang lalu kita orang-orang percaya sudah merayakan kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sungguh bersyukur karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Karena orang pemimpin yang mati pasti tidak bisa menolong orang yang hidup. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus itu bangkit, Dia hidup, Dia menang. Itu sebabnya kita semua, apapun persoalan kita pasti menang. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah merupakan satu paket, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, tidak ada kebangkitan jikalau tidak ada kematian. Dan kita percaya karena Yesus bangkit dari kematian, kita pun harus bangkit. Iman kita semakin kuat. Walaupun ada pandemi, ada persoalan apapun juga, kita harus tetap tidak tergeser iman kita oleh apapun. Karena kita percaya Yesus itu menang, kita pun juga menang. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu judul. Tema saya hari ini adalah pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Apa saudara? Pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, next, ya. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu luar biasa. Orang yang tidak
punya pengharapan, pasti hidupnya itu tidak akan berkemenangan. Dia selalu putus asa, kecewa, ketakutan, saudara. Tapi kalau kita punya pengharapan, maka kita akan terus maju apapun yang ada di depan kita. Nah, hari ini saya akan membagikan kepada saudara semua, paling tidak ada 3 saudara pengharapan di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Yang pertama adalah dalam next ya. Yang pertama, saudara, di tengah ketakutan Tuhan memberi apa? Damai sejahtera. Di tengah ketakutan Tuhan memberi damai sejahtera. Kita melihat, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19, ketika Yesus ditangkap kemudian mati, dibunuh, maka murid-murid semuanya ketakutan. Mereka masuk di dalam satu ruangan, kemudian dikunci rapat-rapat. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kalau pemimpinnya saja dibunuh, mereka juga takut dibunuh. Nah, kita melihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka apa? Karena mereka takut. Ya, puji Tuhan. Mereka semua takut. Karena takut ya kepada orang-orang Yahudi yang sudah membunuh Yesus. Mereka ketakutan. Pemimpinnya saja dibunuh, apalagi mereka. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ketika mereka dalam ketakutan itu, mereka tidak sadar bahwa Yesus masuk di dalam ruangan itu dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan, yaitu bisa tembus tembok, saudara. Wah, puji Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus pada pertama kali dia melihat murid-muridnya? Apa dia menyalahkan mereka? Kamu tidak punya iman, kok ketakutan? Tidak, saudara. Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya. Amin. Juga dia mengasihi kita semua. Ya, firman Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia di mataku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia pertama ketika mereka berjumpa dengan murid-muridnya, dia berkata, peace be with you. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di tengah-tengah ketakutan, ya, menghadapi apapun, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena dialah the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar menghadapi apapun juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama di tengah-tengah ketakutan Tuhan Yesus memberi damai sejahtera. Hari-hari ini tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang gelisah, bingung, ketakutan akan masa depan, takut sakit, takut bangkrut, saudara, bahkan takut kematian. Saudara, karena Yesus itu bangkit dari kematian, saya katakan dia membuat kita tidak takut lagi. Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dia menghapus segala ketakutan kita, termasuk ketakutan akan kematian. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, jikalau kemah kita di bumi ini dibongkar, maka Allah menyediakan kemah tempat kediaman yang jauh lebih besar, lebih indah, itulah sorga yang mulia. Itu sebabnya tidak takut akan kematian, saudara. Walaupun sekarang kita harus menghadapi pandemi, krisis ekonomi, ya, berapa banyak orang yang berkata, karena pandemi yang begitu lama 2 tahun, penghasilanku berkurang, ekonomiku hancur, berantakan, amburadul. Berapa banyak mereka yang di PHK, ketakutan akan masa depan. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi cuma ketakutan akan ekonomi, resesi dan lain sebagainya. Sekali lagi, terhadap kematian pun kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Yesus itu pernah berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yesus berkata,
Akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Memang aku mati, tapi lihat sekarang. Aku hidup untuk selama-lamanya. Aku yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, Yesus itu segalanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita sekalipun, saudara, kita menghadapi kematian. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, I am the resurrection and the life. He who believe in me, though he may die, he shall live. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah saudara? Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu takut sekalipun kematian. Kita tahu saudara bahwa jikalau Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia juga iman percaya kita. Tapi puji Tuhan, Yesus itu bangkit dari kematian. Itu sebabnya karena Yesus bangkit, ada hari depan buat kita. Yang pertama saudara, di tengah-tengah ketakutan, Yesus memberikan damai sejahtera. Kebangkitan Yesus Kristus saudara menghapus segala ketakutan kita. Yang kedua saudara, apa pengharapan di dalam kebangkitan Kristus? Yang kedua saudara, kebangkitan Yesus akan menghapus segala keraguan kita. Saat kita ketakutan, saat kita ragu-ragu akan masa depan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian saudara. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, bahwa ketika kita menghadapi keraguan, Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Karena Kristus bangkit dari kematian itu, maka Dia menghapus segala keraguan kita. Cerita Thomas, bagaimana ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia menjumpai murid-muridnya, tetapi Thomas itu tidak hadir. Kemudian murid-muridnya bercerita, tadi Yesus datang, hidup. Thomas tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jariku ke tempat yang lubang paku, ke lambung yang tertusuk tombak, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, ini peringatan buat kita semua, supaya kita jangan bolosan. Ya, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita seperti orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ketika kita tidak hadir, maka iman kita makin merosot. Tapi 8 hari kemudian, Yesus Kristus kembali saudara untuk menjumpai murid-muridnya. Dan sekarang saudara, Thomas itu melihat dengan mata kepala sendiri. Mari kita melihat saudara di dalam Yohanes pasal yang 20 ayat 24 dan seterusnya. Ya. Yohanes 20 ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah siapkan, mungkin bisa diklik itu ayatnya ya. Nah, dikatakan di dalam ayat 20, Yohanes 20, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas ini orang yang ragu-ragu, tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus membuktikan ketika dia datang kembali ke tengah-tengah murid-muridnya, dan dipanggillah Thomas, mas, Reneo mas. Nah, kalau orang Jawa, ayo coba cucukkan jarimu ke tangan yang berlubang paku dan lambung ini. Saudara, setelah itu Thomas ini sujud menyembah dan berkata, "You are my Lord, you are my God." Dia berkata, "Engkaulah Allahku, engkaulah Tuhanku." Dan Yesus berkata, "Engkau percaya karena sudah melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Kita ini tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya. Amin. Amin, saudara. Ya, dengan mata kepala kita tidak melihat Yesus yang bangkit, tapi dengan mata iman kita percaya Yesus itu bangkit. Itu sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Thomas ini membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, maka orang yang ragu-ragu ini berubah total, saudara. Karakter Thomas yang dulunya pecundang jadi pemenang, seorang yang pesimis jadi optimis, saudara. Saudara tahu, memang di dalam Injil Yohanes cerita atau nama Thomas ini coba disebut 3 kali, saudara. Tetapi imannya bangkit luar biasa setelah membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kemudian diceritakan Thomas ini menjadi seorang penginjil, saudara. Menjadi seorang misionaris. Dia pergi ke India dan membangun gereja di sana. Saking semangatnya, berkobar-kobar, dia cinta Yesus. Kemudian ditangkap, kemudian ditombak di India. Mati sebagai syahid, sebagai martir. Mati syahid seperti martir. Coba saudara lihat. Dulu Thomas ini seorang yang ragu-ragu. Tetapi setelah dia membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, maka imannya berkobar-kobar. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika saudara saat ini mungkin banyak mengalami keraguan-raguan. Kenapa sih persoalanku tidak ditolong? Mengapa sih sakitku belum disembuhkan? Berapa banyak kita ini bersungut-sungut, ngomel, saudara. Ya, katanya Tuhan itu bisa menolong. Mana? Berapa banyak kita bisa melihat seperti ini? Sering kita, saudara, bahkan menyalahkan keadaan. Kita sering menyalahkan pasangan kita. Bahkan kita berani menyalahkan Tuhan. Saudara, tapi hari ini kita mendengar, kalau saudara percaya Yesus yang bangkit, Dia akan menghapus segala keraguan-raguan kita. Dia akan mengubah karakter kita menjadi orang yang bergairah, yang bersemangat seperti Thomas. Amin, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus bangkit dari kematian, maka Dia akan mengubah iman kita, keraguan-raguan kita menjadi alat Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita imani Yesus yang bangkit. Di dalam suasana Paskah seperti ini, mari kita merenungkan betapa bahagianya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Maka kita tidak akan ragu-ragu walaupun dunia mengatakan, mana ada orang mati bisa bangkit kembali. Orang lain berkata, itu nonsen, itu omong kosong. Berapa banyak orang berkata begitu, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, kebangkitan Yesus itu merupakan satu fakta, bukan fiksi, saudara. Kalau ada satu orang saja yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit, maka runtuhlah kekristenan. Saudara, kalau ada orang yang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kekristenan ini akan rontok, saudara. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita melihat para pemimpin
para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yusuf, setelah mati sampai sekarang ada kuburannya, ada tulang belulangnya, saudara. Tetapi cuma satu, Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, kuburnya kosong. Itu membuktikan dia hidup. He is risen. Ya, orang-orang di situ mana? Sekarang saudara melihat kubur Yesus kosong, tidak ada tulang belulang di sana. Itu membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari yang percaya kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Glory, haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kubur kosong itu membuktikan dia hidup. Jangan ragu-ragu lagi, ya. Seperti Thomas. Kalau saat ini mungkin saudara ragu-ragu, tapi bangkitkan iman saudara, ya. Dan saya percaya orang yang ragu-ragu seperti Thomas pun bisa diubah oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai orang-orang biasa, Tuhan juga bisa memakai kita asal kita sungguh-sungguh percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki iman. Yang pertama, saudara, pengharapan apa yang ada dalam kebangkitan Kristus? Yang pertama, di tengah-tengah saudara ketakutan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Yesus bangkit maka menghapus segala ketakutan kita. Yang kedua, saudara, ya, di tengah keraguan, Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Yesus bangkit, dia menghapus segala keraguan-raguan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya diberi kesempatan setengah jam. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, di tengah kesedihan Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kesedihan, di tengah-tengah kekecewaan, keputusasaan, Tuhan itu bisa memberikan jalan keluar. Kita melihat tentang cerita Kleopas dan temannya di dalam Lukas pasal yang ke-24. Mari kita membaca Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan selanjutnya. Dikatakan Lukas 24 ayat 13, pada hari itu. Apakah hari itu, saudara? Hari itu adalah Yesus bangkit dari kematian. Ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Yesus tidak mengutus malaikat, dia tidak mengutus orang lain, tapi dia sendiri datang menemui murid yang sedang kesedihan itu. Itu sebabnya saya katakan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Ya, Yesus itu berkata, engkau berharga, engkau mulia di mataku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia datang sendiri, saudara, berjalan bersama Kleopas dan temannya itu. Dan dikatakan ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apakah sesuatu itu? Sehingga Kleopas dan temannya itu tidak sadar ada Yesus berjalan bersama mereka. Itulah kesedihan, itulah keputusasaan, itulah kekecewaan. Jikalau saudara mengalami kesedihan, mungkin ditinggal orang yang saudara kasihi, mungkin saudara dalam keadaan kesedihan akan hal yang mungkin saudara berkata tidak tahan. Berapa banyak orang tidak sadar, saudara, bahwa ada Yesus di samping kita yang mendampingi kita. Karena kesusahan, kesedihan itu kita sering tidak sadar akan Yesus yang berjalan bersama kita. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau, namanya Immanuel. Aku akan berjalan bersama engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa, saudara. Yesus berjalan sendiri bersama Kleopas dan temannya yang akan kembali ke kampung halamannya di Emmaus.
akan kembali ke tempat mereka dulu tinggal, kembali ke pekerjaan yang lama. Buat apa Yesusnya mati, bocai katanya. Ya, percuma katanya. Ayo kita kembali ke kampung halaman kita. Kita bekerja seperti dulu lagi. Mereka sedang kesedihan, putus asa, dan mereka kecewa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu membuktikan bahwa dia bangkit, dia hidup. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus itu membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, dan dia menunjukkan saudara tanda-tanda ketika dia ada di muka bumi. Sering di dalam perjamuan suci dia mengangkat roti dan mengucap berkat. Itulah yang mengingatkan mereka, oh ini kan Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar tadi waktu dia menjelaskan tentang Alkitab. Saudara, kita harus terus berkobar-kobar melayani Yesus. Setuju? Amin saudara. Rasul Paulus menasihati kita dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan, never flag in zeal, be a glow in his spirit, serve the Lord. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedih, putus asa, kecewa, mau mundur dari pelayanan, mau mundur dari gereja, aku ini sedang dalam sedih tapi tidak ada pertolongan. Saudara, saya anjurkan kepada saudara, jangan mundur, kembalilah. Seperti Kleopas dan temannya, mereka tidak jadi ke Emmaus saudara, tapi back to Jerusalem, kembali ke Yerusalem. Saudara, dia membuktikan Yesus itu hidup. Bahkan saudara, mereka berlari-lari dengan semangat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia membuktikan dia hidup. Kita baca Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, back to Jerusalem. Tidak jadi ke Emmaus. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34 kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Kata-kata sesungguhnya itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga. In fact, sesungguhnya mereka melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, dua murid Yesus, Kleopas dan temannya, tidak jadi saudara ke Emmaus, kembali ke kampung halamannya, kembali kepada pekerjaannya yang lama. Mereka lari back to Jerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem karena mereka sekarang sudah semangat. Kesedihan dihapus dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Kekecewaan mereka, keputusasaan mereka sirna saudara, karena mereka melihat, oh ini Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, walaupun kita tidak melihat Yesus yang bangkit, tapi percayalah Yesus itu berkuasa. Dia akan membuktikan kepada saudara bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Amin saudara. Dan kita lihat, pada waktu kita sedih, kecewa, putus asa, kita sering saudara tidak sadar bahwa Yesus berjalan di samping kita. Percayalah ketika saudara sedang mengalami kesedihan, ketika saudara mengalami susah, ketika mengalami saudara putus asa, percayalah ada Yesus di tengah-tengah kita. Dia berjalan di samping kita. Namanya Emmanuel. Yesus beserta kita. Amin saudara. Ingat itu saudara. Ketika saudara sedih, ketika saudara kecewa, ketika saudara putus asa, aku punya Yesus yang bangkit dari kematian. Dia berjalan bersama aku. Dia akan memberikan kekuatan kepadaku. Maka aku akan apa? Tetap tegar. Aku akan tetap sukacita, tetap semangat, tetap sejahtera.
dan kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya, mari bangkit, bersemangatlah. Ketika kita melihat Yesus yang bangkit dari kematian, kita percaya saudara, mari kita seperti Kleopas kembali melayani Tuhan, kembali kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai bolosan, jangan sampai kita malas beribadah. Nanti saudara akan seperti Thomas yang imannya merosot dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di tahun ini, mari kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan itu nyata di dalam hidup kita. Alami saudara bahwa Yesus itu bangkit. Mari kita jadi saksi kebangkitannya, ya. Tuhan Yesus pernah berkata, "You are the light of the world." Engkaulah terang dunia, engkau garam dunia. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, kita semua adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Mari kita jadi saksi kebangkitannya. Dan kalau kita percaya, kita memiliki kuasa kebangkitan itu, dan kita akan terus maju apapun persoalan yang harus kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita bangkit, berjuang. Kita sedang merenungkan di dalam suasana Paskah ini, bagaimana Yesus yang mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita juga bangkit, bersemangat saudara, untuk beribadah, semangat untuk melayani Tuhan. Dan kita lihat tahun ini saudara akan diberkati berlimpah. Bukan cuma secara jasmani, tapi rohani saudara semakin meningkat, semakin mengenal siapakah Yesus yang kita sembah itu. Amin saudara, puji Tuhan. Saya sudah sampai kepada kesimpulan. Saya sudah khotbah 30 menit, tinggal 5 menit. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema, yaitu pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Amin saudara. Yesus yang bangkit itu memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan apa saja? Yang pertama saudara, ya bisa diklik. Di tengah ketakutan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena Yesus bangkit dari kematian, dia menghapus segala ketakutan kita. Yang kedua saudara, di tengah keraguan, Tuhan memberi apa? Jaminan kepastian. Ya, karena Yesus bangkit, dia menghapus segala keraguan kita, dan dia memberikan kepada kita semangat dan gairah yang lebih lagi. Karakter kita diubahkan seperti itu mas. Dan yang ketiga, yang terakhir, di tengah kesedihan Tuhan memberi jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara sedih, putus asa, kecewa, ada jalan keluar yang selalu disediakan oleh Tuhan untuk saudara mengalami kemenangan pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang para pemain musik, song leader, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Ya, sebab dia hidup. Haleluya. Ya. Ada hari esok, Amin. sebab dia hidup. Katakan yang tak Sekali lagi, sebab dia hidup.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami percaya Yesus bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kami tidak takut gentar apapun, sekalipun kematian kami tidak takut. Terima kasih Bapak di surga. Di tengah-tengah pandemi, krisis ekonomi, di tengah-tengah badai kehidupan yang semakin deru, di tengah-tengah tekanan ekonomi yang semakin parah, di tengah-tengah ancaman peperangan, kami tidak gentar Tuhan, sebab ada Yesus yang bersama dengan kami. Sekalipun kami harus pindah ke tempat yang disediakan oleh Tuhan, sorga yang mulia, kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang luar biasa karena Yesus bangkit dari kematian. Kami percaya Engkau yang menghapus segala ketakutan kami, dan kami boleh menjadi orang Kristen yang berani menghadapi tantangan zaman, menghadapi segala apapun yang ada di depan kami. Badai apapun, kami tetap percaya Engkau lebih besar dari badai yang ada di dunia ini. Roh kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau Yesus bangkit dari kematian. Engkau menghapus segala keraguan kami. Kami sekarang memiliki iman percaya yang luar biasa. Kami mau Tuhan, kami tetap teguh di dalam Engkau, dan karakter kami semua diubahkan. Kami semakin bersemangat, bergairah, beribadah, melayani Engkau. Dan terima kasih pengharapan karena Kristus bangkit dari kematian akan menghapus segala kesedihan, segala kekecewaan, dan segala Tuhan keputusasaan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami, membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat gerejamu GPT Logos di tempat ini. Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan tolong beri kekuatan urapan kepada Ibu Pendeta Yusuf beserta seluruh timnya. Mengurapi mereka semua menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Stefan Rikianto atas pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala apa yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat yang melimpah. Kita akan memberi beberapa kesempatan untuk bawa persembahan bagi Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diambillah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati rasanya, dan menikmati
akan doa penutup dan doa berkat. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong ibadah raya GPT Logos pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Baik worship leader, para pemain musik, Tuhan memberkati mereka. Dan hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memakai mereka lebih indah pada saat mendatang. Sekali lagi kami berdoa buat Ibu Yusuf, Ibu Pendeta Yusuf, beri kesehatan, beri kekuatan, panjang umur, hidup bahagia untuk terus memimpin gereja-Mu di tempat ini semakin maju ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau membela, Engkau menolong orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong. Apapun problem masalah mereka, pulang dari tempat ini mereka mendapatkan kemenangan karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan singkirkan virus corona ini dari negara kami, bahkan dari seluruh muka bumi. Tuhan tolong Pak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberikan hikmat takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami lebih maju lagi. Terima kasih Bapak di surga. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami semua pulang dengan berkat berkelimpahan. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati ketika engkau datang, diberkati juga ketika engkau pulang. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara semua.